Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kali ini yang membahas tentang bagaimana cara mengelola sampah organik bersama saya, Dini Aisyah Nur Sabrina. Teman-teman, pernah nggak sih kita menyadari bahwa setiap harinya kita menghasilkan banyak sampah organik yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan kembali? Sayangnya saat ini banyak sekali sampah organik yang berakhir terbuang begitu saja. Padahal dengan cara yang tepat kita bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Untuk itu, kita perlu mengetahui langkah bijak kelola sampah organik. Sebelumnya, apa sih sampah organik itu? Jadi, sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, daun, dan kotoran hewan. Sampah-sampah ini mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme dan dapat dimanfaatkan kembali nih teman-teman, misalnya menjadi kompos atau pupuk organik. Teman-teman tahu nggak bahwa di Indonesia setiap harinya dapat menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton, di mana 50% sampai 60%-nya merupakan sampah organik. Kebayangkan seberapa banyak gundukan-gundukan sampah di negara kita. Oleh karena itu teman-teman, kita perlu mengelola dan memanfaatkannya dengan bijak. Selanjutnya nih teman-teman, berdasarkan data pada tahun 2024, sisa makanan menjadi penyumbang terbesar dalam komposisi sampah di Indonesia jika dibandingkan dengan sampah lain seperti plastik, kaca, kain, kertas, dan lain sebagainya. Sebagai upaya untuk mengurangi tingginya jumlah sampah organik, kita bisa memanfaatkannya menjadi kompos secara sederhana di rumah melalui 6 tahapan jitu membuat kompos organik. Yuk simak cara pembuatannya. 6 tahapan jitu membuat kompos organik. Tahap pertama, cacah sampah organik hingga kecil agar cepat terurai. Tahap kedua, siapkan ember pengomposan dan letakkan penampung air lidi di bawahnya. Tahap ketiga, campurkan sampah dengan tanah ke dalam ember pengomposan. Tahap keempat, tambahkan molase kurang lebih 250 cc dan larutan EM4 dengan perbandingan 1:50 ke dalam campuran tanah dan sampah organik tadi. Selanjutnya, aduk sampai rata, kemudian tutup rapat ember pengomposan, simpan di tempat yang teduh, dan aduk kembali setiap minggunya. Tahap yang terakhir, kompos siap digunakan pada minggu ke-7 sampai 8, dan air lidi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Itulah tahapan membuat kompos organik secara sederhana di rumah. Pengolahan sampah organik menjadi kompos tidak hanya sekedar untuk mengurangi limbah saja, tetapi juga dapat memberikan banyak manfaat loh. Manfaat kompos yang pertama dapat meningkatkan kualitas dan kesuburan tanah. Yang kedua dapat menambah nutrisi pada tanah. Yang ketiga dapat membantu tanaman untuk tumbuh lebih kuat dan sehat. Dan yang terakhir membuat tanaman kuat tanpa adanya pestisida, karena penggunaan pestisida dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan loh. Untuk itu, kompos dari sampah organik bisa menjadi alternatif yang lebih ramah terhadap lingkungan. Oh iya nih teman-teman, ada salah satu kampus di Indonesia yang perlu kita acungi jempol karena setiap tahunnya berhasil
memanfaatkan sampah organik dengan bijak, yakni BINUS University. Tim dari BINUS University ini setiap tahunnya berhasil menghasilkan kompos yang jumlahnya itu relatif stabil. Jadi kampus ini perlu kita jadikan contoh juga untuk memanfaatkan sampah organik dengan bijak. Nah, berikutnya nih teman-teman, ada fakta menarik tentang kompos dan juga sampah organik. Fakta menarik yang pertama, pengomposan dapat mengurangi massa sampah organik secara signifikan. Bahkan lebih efektif jika dicampur dengan limbah budidaya maggot, yakni dapat mengurangi sekitar 63,3% sampah. Fakta menarik yang kedua, sampah organik banyak berasal dari rumah tangga, sekitar kurang lebih 38% sampai 40% jika dibandingkan dengan sumber lain seperti pasar ataupun tempat usaha. Dengan demikian, peran keluarga sangat besar dalam mengurangi beban sampah nasional. Mari kita bersama-sama mengelola sampah organik dengan baik dan benar. Terima kasih sudah tonton videonya sampai habis dan jangan lupa diterapkan ya. Bye-bye.